Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua, bertatap muka di channel media IASS ini dengan kondisi alhamdulillah sihah wal afiyah, dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua selalu seperti itu. Kawan-kawan, para sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, telah hadir bersama kita untuk kita ajak berdiskusi, berbincang-bincang seputar Ramadan ini. Beliau hadir di sini Al-Ustaz Mariji Ismail. Alhamdulillah baik Ustaz ya kabarnya. Khairin wa afiyah. Kita perlu berbincang-bincang dalam persoalan ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Banyak hal yang membatalkan puasa, dan khususnya hal yang diharamkan di dalam puasa. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Akan tapi kami perlu dan sangat perlu untuk memperbincangkan satu tema, yakni jima di siang hari bulan Ramadan bagi yang berpuasa tentunya. Ini seperti apa penjelasan detailnya? Al-Fakir dan para sahabat di rumah ini perlu untuk tahu secara detail dan secara rinci persoalan ini. Baik. Bisa dijelaskan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara mengenai hal-hal yang diharamkan ketika orang sedang berpuasa. Ada sesuatu yang diharamkan ketika orang sedang berpuasa, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Ada hal-hal juga yang diharamkan dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, dan itu membatalkan puasanya. Sekaligus membatalkan. Bahkan ada yang harus ada sanksinya, yang disebut kafarat. Termasuk tema kita pada siang hari ini, pada Ramadan ini. Nah, ini jima ya, berhubungan intim atau berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Karena kalau di malam hari berhubungan badan, bahasa Arabnya jima, bahasa kerennya adalah hubungan intim. Nah, itu tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan ya? Iya. Itu di malam hari, nggak ada larangan. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa hilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Jadi kalau pada malam hari hubungan intim atau hubungan badan dengan istri kita atau wanita yang halal bagi kita, termasuk budak-budak kita apabila kita punya budak. Nah, ini tidak apa-apa kalau di malam hari, mulai dari terbenamnya matahari. Malah umpamanya ketika ada orang berpuasa, tidak berbuka air, tidak berbuka susu, tapi berbuka dengan hubungan intim, nggak ada masalah kan, itu termasuk malam. Termasuk malam. Sampai terbit fajar. Nah, ketika terbit fajar itu sudah terhitung siang. Maka tidak boleh. Dan apabila hal itu dilakukan secara sengaja, tahu bahwa dia sedang berpuasa, tahu bahwa itu diharamkan, maka hal ini adalah sebuah pelanggaran berat bagi orang. Ini berat, bukan hanya sekedar pelanggaran. Kalau hanya pelanggaran, misalnya ada orang makan, minum, itu pelanggaran. Menurut sebagian mazhab, itu pelanggaran. Ada yang menilai pelanggaran besar, juga ada yang menilai itu adalah pelanggaran biasa. Tapi itu adalah pelanggaran yang membatalkan puasa. Namanya pelanggaran pasti ada sanksi dong ya? Iya, ada sanksi. Kalau pelanggaran biasa, maka harus ganti puasa itu. Di hari yang lain, tentunya tidak diganti di bulan Ramadan, tapi di hari yang lain. Apabila ini pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat, termasuk berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka ini termasuk pelanggaran berat. Dan
harus bayar sanksi lah, ada hukumannya. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqa'tu ahli fi Ramadan. Waqa'tu ahli fi Ramadan. Dalam sebagian riwayat, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Waqa'tu ahli fi Ramadan. Saya telah melakukan hubungan intim. Berarti orang ini tahu bahwa berhubungan intim di siang hari itu bermasalah. Iya, ada sebuah pelanggaran. Makanya dia datang terkupu-kupu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia laki-laki atau sahabat yang datang kepada Rasulullah ini kemudian bilang kepada Rasulullah, waqa'tu ahli fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menimpali sahabat ini, bertanya kepada sahabat ini, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan. Itu Rasulullah bilang, apakah engkau punya uang atau punya budak lah untuk dimerdekakan sebagai sanksi ya, sebagai kita bayar denda lah seperti itu dari pelanggaran yang telah kamu lakukan. Sahabat ini bilang, tidak ya Rasulullah, karena orang sahabat ini memang hidupnya pas-pasan, tidak punya apa-apa. Tidak punya budak dan tidak punya uang untuk beli budak. Tidak punya budak, tidak punya uang untuk beli budak. Memang hidupnya pas-pasan. Malah dia adalah orang yang paling miskin ya, paling tidak punya di lingkungannya, di kalangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pernyataan dari sahabat ini bahwa dia tidak punya budak dan tidak punya uang untuk dibelikan budak, untuk dimerdekakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, apakah engkau mampu hal tastati antasuma syahrain mutatabi'ain, antasuma syahrain, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berkesinambungan. Jadi 2 bulan ini dilakukan berkesinambungan. Tidak ya Rasulullah, tidak mampu. Karena seperti dijelaskan barusan, orang ini kan kalau berpuasa kan hidupnya pas-pasan. Mungkin fisiknya mungkin tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampu berpuasa. Tidak ada penjelasan dari dari kitab yang saya baca ini, tapi kan faktornya bisa saja bervariasi, ada variatif. Karena memang sahabat ini memang tidak punya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu kan, kebutuhan sehari-harinya. Lah itu sudah harus banting tulang. Kalau ditambah dengan berpuasa nanti kan, bisa saja dia tidak bisa untuk mencari nafkah untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah ini bilang kepada sahabat itu, apakah engkau mampu hal tastati, apakah engkau mampu untuk it'am sittina miskinan, 60 orang miskin? Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Mau dimakan sehari-hari aja kekurangan gitu ya. Apalagi 60 itu bukan hitungan sedikit, itu kan 50. Tapi 60. Rasulullah kan jelasnya tentunya kan sudah tahu dengan kondisinya. Ya. Tapi kemudian ditanya ini mengajarkan hukum namanya. Mengajarkan hukum kepada yang lain. Kepada yang lain bahwa sanksi daripada orang yang sengaja melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan itu adalah itqu raqabatin. Yang pertama. Orang itu kalau hanya punya 1 budak kemudian dimerdekakan, kan menjadi tidak ada budaknya, siapa nanti yang membantu? Kan begitu kan? Untuk saat ini kan sudah tidak ada perbudakan ya. Hamba sahaya sudah tidak ada. Langsung pindah ke opsi kedua. Opsi kedua, yut'am sittina miskina. Kemudian puasa dulu Pak. Iya betul. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian tidak mampu lagi, maka it'am sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Lah ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab lain, mazhab Malik kan takhir kan. Jadi boleh pilih di antara 3 ini. Tapi kita sesuai dengan mazhab kita dulu lah. Kan begitu. Jadi pertama itu itqu raqabah. Itqu raqabah itu sebagai bentuk kafara ya dari pelanggaran-pelanggaran berat. Orang membunuh orang ya. Wa man qatala wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah. Tahriru raqabah juga. Dan ini kan termasuk kafarat dari pelanggaran jima di siang hari bulan Ramadan ini, sejajar dengan pelanggaran ini kan berarti kan pelanggaran berat.
kemudian berpuasa 2 bulan, kemudian ditambah kalau tidak mampu lagi adalah it'am sittina miskina. Kemudian sahabat itu ketika bila tidak mampu ya Rasulullah, lah sahabat itu kan asalnya berdiri, posisi berdiri, kemudian duduk sahabat. Lalu Rasulullah SAW dihadiahi sekeranjang kurma. Ada orang datang ke Rasulullah memberikan sekeranjang kurma kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat ini, ya, ini bapak sudah tasaddaq bihadza. Ini buatlah ini sebagai kafarat. Lah sahabat ini bertanya, al afqara minna? Pada orang yang lebih fakir dari saya. Begitu. Karena dia memang tidak punya, makanya bilang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut masuk akal karena memang dia paling tidak punya. Sampai bilang nggak ada di lingkungan ini ya Rasulullah yang lebih fakir, yang lebih tidak mampu dari saya. Rasulullah, ya bawalah barang itu berikan kepada keluargamu. Lah ini kita jangan mengambil poin terakhir daripada hadis ini, tapi kita mengambil poin pertama, kedua dan ketiga, bahwa pelanggaran dari hubungan badan, hubungan intim di siang hari bulan Ramadan ini hukumnya sangat khusus pada hubungan intim saja ya. Iya. Dalam hal ini ya pelanggaran apa dengan sanksi seperti tadi. Iya. Khusus pada hubungan intim saja, hubungan tidak intim. hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Tidak ada ya. Ya kecuali mazhab lain. Oh, kalau mazhab lain ada mengatakan ya di kitab ini ya. Ada kitab ini adalah materi yang saya pegang di jurusan tafsir hadis, tapi kebetulan saya ini pegang fiqhul muqaranah perbandingan madhab ya di Pondok Pesantren Sidogiri. Mohon maaf, kitab apa? Rahmatul Ummah. Iya. Itu ada kitab Rahmatul Ummah. Diajarkan di Pondok Pesantren Sidogiri tingkat iya, aliyah. Di tingkat aliyah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Kebetulan di kelas 3 ini, kelas 3 aliyah pada kelas jurusan tafsir hadis kan gitu kan. Kami pegang. Jadi lulusannya sudah diharapkan untuk mampu komparatif, kajian komparatif antar mazhab sudah menguasai begitu ya. Insya Allah barangkali. Kembali ke tema lagi tadi Ustaz. Untuk hal yang membatalkan selain jima itu dalam mazhab lain juga kena sanksi sama seperti jima. Sama seperti bersetubuh tadi. Coba kita bacakan ini ya. Wattafaqu ala anna man ta'ammada al-akla wa syurba sahihan muqiman fi yaumin min syahri Ramadan annahu yajibu alaihi al-qada wa imsaku baqiyatil nahar. Ini di sini kan penjelasannya, orang yang sengaja makan, sengaja minum, dia dalam keadaan nggak ada masalah, sahih, sehat lah, muqim, bukan dalam perjalanan, tidak ada uzur, nggak ada uzur. Fi yaumin min Ramadan, baik itu di hari pertama, hari ketiga dan hari ke-29 lah, kira-kira seperti itu. Annahu yajibu alaihi al-qada wa imsaku baqiyatin nahar, wajib qada dulu wa imsaku baqiyatin nahar. Kemudian tsumma ikhtalafu fi wujubil kafarah. Lah ini kan urusan makan, urusan minum. Kalau dalam urusan jima, ya barusan itu keterangannya. Tapi kalau urusan makan, urusan minum, tsumma ikhtalafu fi wujubil kafarah. Faqala Abu Hanifah wa Malikun alaihil kafarah. Nah, jadi dalam hadis kan peristiwanya adalah peristiwa jima. Akan tetapi itu adalah bentuk pelanggaran puasa yang membatalkan puasa dan wajib kafarat. Nah, itu hanya satu bentuk. Tidak menafikan yang lain juga seperti itu menurut mazhab ini. Berarti Allah sedang memberikan contoh ketika membatalkan puasa itu kafarat dicontohkan dengan jima. Yang lain juga sama. Versi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Faqala Abu Hanifah, ini jelas. Faqala Abu Hanifah wa Malikun alaihil kafaratu. Lah kafarah kita sudah kita bicarakan dari awal. Apanya? Ini ekstra hati-hati mestinya Ustaz ya. Makanya khawatir mungkin kan dalam mazhab itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sendiri, pendapatku benar. Pendapatku betul, bisa jadi pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat selain aku itu salah menurutku, tapi bisa jadi itu yang benar. Indallah. Kan begitu kan? Hakikatnya. Bisa, jadi boleh jadi kan pendapatnya mazhab Malik dan Abi Hanifah yang benar, di mana membatalkan puasa dengan cara apapun. Bentuk apapun ada kafaratnya. Wajib qada dan wajib kafarat. Oleh karenanya saya himbau kepada para pendengar sekalian di rumah atau di mana saja, bagi semua pemirsa,
agar berhati-hati. Bentuk pelanggaran apapun yang sampai membatalkan puasa dihindari. Dihindari karena meskipun ya menurut mazhab Syafi'i itu tidak ada kafaratnya, tapi menurut mazhab yang lain ada kafaratnya. Ya, Berhati-hati tadi. ya ekstra hati-hati. Luar biasa, terima kasih ilmunya tadi ini sangat berharga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini penjelasan sangat detail. Patut kiranya kita memperhatikan betul-betul tentang hal ini. Jangan sampai membatalkan puasa tanpa ada uzur. Itu intinya. Karena hal berat ya menunggu kita sebenarnya ketika kita membatalkan puasa tanpa ada uzur. Semoga ini bermanfaat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.